Misteri status Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDI Perjuangan makin terang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Gibran sudah dikuningkan alias pindah ke Partai Golkar. Sementara itu jelang masa kampanye, utak-atik tim pemenangan Pilpres 2024 kian ketat. Dua pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud sudah umumkan struktur tim pemenangan nasional. Berbeda dengan pasangan Anies Muhaimin yang tak kunjung umumkan tim pemenangan. Misteri status Gibran sebagai kader PDI Perjuangan kian terang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Gibran sudah dikuningkan alias pindah ke Partai Golkar. Nah, karena saya juga sudah menerima telepon dari Mas Erlangga saat itu Ketua Umum Golkar bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan, maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum mengonfirmasi bergabungnya Gibran. Kan sudah diumumkan dalam Rapimnas untuk menjadi cawapres, itu sudah cukup. Terima kasih. Tidak harus menjadi Golkar, Pak berarti ya? Tidak menjadi anggota, tidak harus anggota ya Pak? Tidak harus menjadi anggota ya Pak, Mas Gibran? Berarti nggak perlu dikuningkan? Yang ya, penting menang. Jelang pembukaan masa kampanye 28 November nanti, Koalisi Indonesia Maju resmi mengumumkan tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Ruslani jadi Ketua TKN Prabowo Subianto. Di jajaran Dewan Pembina diantaranya ada nama Habib Lutfi, Wiranto, Abu Rizal Bakri, dan Hatta Rajasa. Dewan Pengarah diketuai Airlangga Hartarto dengan Wakil Ketua Dewan Pengarah diantaranya Sufmi Dasko Ahmad, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Yusril Iza Mahendra, Anies Mata, dan Kaisang Pangarep. Sementara Dewan Penasihat TKN Prabowo Gibran diketuai mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Sutanto bersama Wakil Ketua Jenderal Purnawirawan Sutarman, Akbar Tanjung, hingga Ridwan Kamil. Dari 61 nama yang tergabung sebagai Dewan Penasehat TKN Prabowo Gibran, satu yang jadi perhatian yakni nama Dhohir Farisi. Pasalnya, istri Dhohir, putri mantan Presiden Gus Dur Yeni Wahid, justru berbeda pilihan politik dan bergabung di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sebelumnya, pasangan Ganjar Mahfud lebih dulu mengumumkan struktur tim pemenangan nasional. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud diketuai Arsyad Rashid, seorang pengusaha, Presiden Direktur PT Indika Energi, sekaligus Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin periode 2021-2026. Di belakang Arsyad, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno didapuk jadi Ketua Dewan Pakar. Putri Presiden Gus Dur Yeni Wahid bergabung sebagai Dewan Penasehat TPN bersama Puan Maharani. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Gatot Edit Pramono menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud bersama sejumlah tokoh mantan relawan Jokowi, Rambun Cayo, dan ex-deputi kantor staf kepresidenan Eko Sulistyo. Sementara itu, pasangan Bacapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tak kunjung mengumumkan struktur tim pemenangan Pilpres 2024. Anies beralasan tidak menggunakan pendekatan superhero pada tim pemenangan Anies Muhaimin. Sementara jelang penetapan Capres-Cawapres oleh KPU, Carta Politika merilis survei elektabilitas terbaru ketiga pasangan Bacapres-Bacawapres. Pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 36,8%, sementara pasangan Prabowo Gibran dengan 34,7% elektabilitas, serta pasangan Anies Muhaimin memperoleh 24,3%. Survei ini dilakukan pada 28 hingga 30 Oktober 2023 dengan 2.400 responden. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut putusan MK terkait usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun dengan pengalaman sebagai kepala daerah turut memengaruhi jawaban responden. Jadi kalau berbicara mengenai survei September ke Oktober, Pak Prabowo itu meningkat. Tapi ketika kemudian muncul sebuah fakta tidak berhenti hanya pada endorsement, tapi penempatan anaknya menjadi cawapres Pak Prabowo, akhirnya baik Pak Prabowo atau Pak Jokowi kemudian mendapatkan serangan negatif. Tone yang kemudian menjadi berbalik negatif, baik secara elektoral ataupun legacy Pak Jokowi sendiri.
2 pekan jelang kampanye Pilpres 2024, bagaimana Baca Pres dan Bacawa Pres menyusun tim dan strategi guna memenangkan pesta demokrasi tahun depan? Bertolak ke Aceh, hadiri peringatan Hari Anti Korupsi, Ketua KPK Firly Bahuri batal diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya, polisi telah memeriksa 72 saksi dan segera menetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan. Ketua KPK Firly Bahuri batal diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Rencananya, Jenderal Bintang 3 itu akan diperiksa pada Selasa 7 November. Namun Firly tak penuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan berada di Aceh hadiri peringatan Hari Anti Korupsi. Sebelumnya, polisi telah memeriksa 72 saksi, termasuk ajudan Firly dan Direktur Dumas KPK. Saat ini posisi ada di Aceh ya, KPK di sana teman-teman. Ada beberapa kegiatan yang juga dihadiri oleh Ketua KPK nantinya, sehingga sudah berkirim surat untuk mengkonfirmasi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menggeledah sebuah rumah mewah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Polisi mengungkap penggeledahan rumah nomor 46 yang disewa pengusaha Alex Tirta seharga Rp650 juta per tahun ini berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Jadi terkait dengan beberapa spot ataupun tempat atau rumah tertutup yang kemarin sempat dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik, berarti ada kaitannya ya, dengan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik gabungan. Jumat 3 November lalu, polisi memeriksa pengusaha Tirta Juwana Darmaji atau Alex Tirta selama 12 jam sebagai saksi kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Alex Tirta mengakui sewa rumah di Kertanegara untuk Firly Bahuri singgah selama berada di Jakarta. Rumah Kertanegara itu memang saya sewa dan diteruskan oleh beliau, tapi memang atas nama saya. Bayar beliau, nilai 650. Ini mungkin karena rumahnya jauh, jadi ya barangkali tempat itu mungkin dekat sama kantor beliau, jadi pada saat beliau punya kebutuhan, mungkin tempat itu cocok. Lantas, siapa Alex Tirta? Alex Tirta, pemilik Hotel Alexis sekaligus menjabat Ketua Harian PBSI Pusat selama 2 periode, sejak tahun 2016 hingga 2024. Alex memiliki klub bulu tangkis PB Nasional Eksis dan sejumlah klub hiburan malam di Jakarta. Senada dengan Alex Tirta, Ketua KPK Firly Bahuri mengakui rumah di Kertanegara sebagai tempat singgah di Jakarta. Namun, ia mengklaim tidak pernah bertemu dengan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo di rumah Kertanegara. Tidak ada. Itu hanya tempat istirahat kalau saya ada di Jakarta. Syahrul Yassin Limpo justru mengaku pernah bertemu dengan Firly Bahuri di rumah Kertanegara. Iya, tanya Polda. Tapi benar ya Pak pertemuan itu Pak? Ada pertemuan di rumah Kertanegara, betul Pak? Guna mengusut dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, polisi menyita sejumlah barang bukti elektronik, termasuk ponsel milik ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hingga kini, polisi masih selidiki dan kumpulkan alat bukti dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Polisi menyebut ada 3 temuan kasus, diantaranya pemerasan, penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah terkait penanganan korupsi di Kementerian Pertanian. Akankah barang bukti dan keterangan saksi mampu menyeret Ketua KPK Firly Bahuri ke Hotel Prodeo?